Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratim mustaqim, amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada kita semua sebagai pemburu ilmu dan mujahid yang senantiasa meluangkan waktu untuk bertambahnya ilmu. Dan tentu bagi kita semua tidak ada waktu yang luang kecuali untuk bertambah ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu, mengingat bulan ini adalah bulan yang tak ubahnya saat atau tempat untuk kita berlindung. Ketika seorang berada di tempat yang terik, tiba-tiba saja ada satu tempat yang bisa menjadi pelindung dari terik matahari, maka tentu orang itu akan bergegas dan berlari menyongsong ke tempat yang bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan keteduhan kepada orang yang sudah berada lama di tempat yang terik, yang panas. Maka Ramadan ini adalah tak ubahnya saat di mana orang akan berlindung. Jika dalam satu tahun ternyata tidak ada Ramadan, berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk berlindung dari panasnya setiap bulan yang kita lalui itu. Sungguh merupakan sebuah kegembiraan tersendiri bagi kaum muslimin apabila Ramadan akan tiba. Terasa setiap hati itu menyambut dengan sepenuh keikhlasan dan ketulusan. Aura Ramadan itu demikian menyejukkan dan memberikan keteduhan tersendiri bagi kaum muslimin, sehingga mereka menyambut dengan berbagai macam sambutan. Ada yang menyambut dengan kesukacitaan dan kegembiraan yang diawali barangkali dengan berkumpulnya keluarga dan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bersifat memperlihatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Anak kecil pun ketika dikemukakan oleh orang tuanya bahwa sekian hari lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan, ternyata mereka tersenyum sambil mengungkapkan kalimat-kalimat yang memperlihatkan gestur kesukacitaan, kegembiraan. Sungguh merupakan sebuah kegembiraan tersendiri bagi orang tuanya, karena anak-anak pun ternyata gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Tidak terasa para pemirsa, 1 tahun sudah kita mengalami pandemi ini, dan ternyata walaupun
di masa-masa pandemi seperti ini kita merasakan betul bagaimana suasana Ramadan di masa pandemi. Sudah kita rasakan pada tahun yang lalu. Dan sekarang pun ternyata pandemi ini belum ada tanda-tanda untuk mereda. Akan tetapi ikhtiar dan upaya-upaya, baik itu upaya secara pribadi, upaya masyarakat, upaya pemerintah dan lain sebagainya, semuanya memiliki ikhtiar, upaya dan berusaha agar bagaimana pandemi ini segera berhenti. Sekurang-kurangnya orang berdoa di saat dia berada dalam saatul ijabah, saat-saat dikabulkan doa, atau pada saat-saat dia sujud, atau pada saat-saat di mana setelah selesai salat. Begitu juga khotib-khotib di saat ujung khutbahnya selalu saja diselipkan agar kita terbebas dengan segera dari pandemi yang selama ini menghantui seluruh negeri dan tidak ada space di dunia ini yang tidak terkena imbas dari pandemi ini. Kita pun saat ini memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dan pada akhirnya pandemi ini segera kembali dan tidak ada lagi yang tersisa dan kita akan kembali hidup normal sebagaimana biasa. Ikhwatu iman, pemirsa TV Persis yang Allah muliakan. Tema kita saat ini adalah tema yang cukup menyita kaum muslimin apabila Ramadan akan tiba. Sering kita membaca di media-media sosial, bahkan apabila hendak memasuki bulan suci Ramadan, selalu saja menghiasi gadget-gadget kita, WA kita, bahwa saudara, suami, istri, kemudian juga keluarga, semua pada meminta maaf. Meminta maaf dari segala kesalahan karena kami akan memasuki bulan Ramadan. Berbagai macam ucapan yang intinya adalah meminta maaf. Kalimatnya bisa bermacam-macam. Dengan ukiran kata-kata yang bersyair, bernada sajak dan lain sebagainya. Bisa direka sedemikian rupa, tapi intinya adalah memohon maaf. Bisa diawali dengan puisi tentang bulan suci Ramadan, atau juga bisa dengan secara langsung. Macam-macam itu berseliweran, baik di media sosial maupun memang secara langsung. Bahkan tidak sedikit mereka berkunjung, datang ke kampung-kampung hanya untuk mendapatkan kejelasan, ingin agar pada saat itu pula dirinya itu dimaafkan karena ingin memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, bagaimana status hukum memohon maaf apabila memasuki bulan Ramadan? Apakah ada keterangan? Apakah ada ketentuan dalam syariat Islam apabila Ramadan tiba, kita meminta maaf terlebih dahulu agar saumnya
betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saat ini mulai berseliweran informasi ini di tiap-tiap WA group, bahkan sering juga dipertanyakan di tiap-tiap pengajian, bagaimana sebetulnya statusnya, kejelasannya mengenai permintaan maaf seseorang dengan seseorang yang lain, suami dengan istrinya, juga meminta maaf kepada kedua orang tua selagi ada. Bagaimana kedudukannya? Karena hal ini terus saja bergulir informasi ini. Di setiap saat kita baca di media sosial, bahkan tidak jarang juga yang memposting itu adalah seorang yang mengerti, seorang kiai mungkin, atau juga seorang ustadz bisa jadi. Atau barangkali orang yang amat mengerti, yang dituakan oleh seseorang nge-share dan memposting tentang hal tersebut. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengawali persoalan ini dari mana sebetulnya asal muasalnya. Karena terus terang saja, 10 tahun ke belakang itu tidak ada kegiatan ataupun persoalan yang semacam ini. Euforia seperti ini belum kita temukan di masyarakat. Akan tetapi akhir-akhir ini kita melihat bagaimana orang-orang atau sebagian kaum muslimin menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu dengan memohon maaf dan meminta maaf kepada sesama, kemudian kepada kedua orang tua, dan juga antara suami dan istri. Ternyata hal ini berawal dari postingan yang dulu itu begitu beralih dari SMS ke WA. WA dimunculkan di mana orang bisa memposting lebih dari sekian paragraf. Maka pada waktu itu kita menemukan sebuah postingan ya dari seseorang yang kita tidak tahu dari mana ini sebetulnya asal muasalnya. Tiba-tiba saja ada seorang memposting, dan di internet pun kita pernah membacanya. Di situ disebutkan bahwa ada sebuah keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, ketika beliau itu berkhutbah, beliau naik ke atas mimbar. Dan saat itu pula beliau itu mengaminkan 3 kali dengan kalimat amin, amin, amin. Para sahabat yang mendengar khutbah Jumat Rasulullah terkaget-kaget. Apa gerangan yang Rasulullah SAW alami ketika beliau di atas mimbar? Tiba-tiba saja beliau membaca amin 3 kali. Dan pada waktu itu ada keinginan untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada saat itu tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang berani bertanya secara langsung. Melainkan setelah selesai salat, baru ada sebagian para sahabat yang terkaget-kaget mendengar Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian. Pada saat itu pula, setelah selesai salat, sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang engkau sampaikan saat engkau berada di atas mimbar? Mengapa saat itu engkau menyampaikan amin 3 kali? Amin, amin, amin. Sementara tidak ada doa yang dipanjatkan. Tapi tiba-tiba saja engkau menyampaikan kata amin, amin, mengaminkan 3 kali. Apa gerangan yang terjadi, ya Rasulullah?" Maka pada saat itu pula Rasulullah SAW menjawab, "Barusan ketika aku berada di atas mimbar, tiba-tiba saja ada Jibril menyampaikan. Dan Jibril menyuruh aku untuk mengamini atau mengaminkan. Tolong aminkan, ya Rasulullah. Apa gerangan yang diamini atau diaminkan oleh engkau, ya Rasulullah?" Jibril menyampaikan, "Tolong aminkan. Semoga Allah mengabaikan saum umat Muhammad yang apabila sebelum saum Ramadan itu ternyata mereka tidak melakukan 3 hal. Apabila mereka tidak melakukan 3 hal, maka tentu saja, ya Allah, abaikan." Apa yang 3 hal itu? 1, apabila umat Muhammad itu tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya, di mana orang tuanya masih ada, maka Nabi mengaminkan atau Nabi mengamini, amin. Semoga Allah mengabaikan saum umat Muhammad yang apabila sebelum masuk waktu saum Ramadan tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya, padahal orang tuanya itu masih ada. Maka Nabi menyatakan amin. Begitu juga tolong aminkan, semoga Allah abaikan saum umat Muhammad apabila hendak memasuki saum tersebut, umat Muhammad itu antara suami istrinya tidak ada saling memaafkan di antara keduanya. Lalu Nabi pun mengaminkan, amin. Dan yang ketiga, tolong aminkan, semoga Allah mengabaikan kepada saum umat Muhammad yang apabila memasuki bulan Ramadan itu tidak saling memaafkan antara dirinya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu Nabi pun mengamini, amin. Dengan paparan seperti ini, maka tentu saja siapa orangnya yang tidak tertarik, siapa orang yang tidak meyakini dan mempercayai dengan postingan seperti ini. Akhirnya mereka yang mempercayai keterangan seperti ini, riwayat seperti ini, datanglah kepada kedua orang tuanya untuk meminta maaf kepada mereka. Begitu juga suami istri saling bermaafan sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan juga orang-orang di sekitar saling meminta maaf antara satu dengan yang lainnya agar Ramadannya tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut saum Ramadannya itu diabaikan. Mereka khawatir saum Ramadannya tidak sukses. Mereka khawatir saum Ramadannya hampa hanya karena tidak bermaafan dengan istri, hanya karena tidak bermaafan dengan orang tua, hanya karena tidak bermaafan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Inilah yang menggoncangkan, yang membuat kaum muslimin itu melakukan tradisi, adat, dan kultur yang selama ini terus beredar
di jagat media sosial. Oleh karena itu, seyogianya kepada mereka yang membuat postingan seperti ini, bertobatlah. Karena ternyata kami belum mendapatkan riwayat keterangan yang sebagaimana dalam postingan tersebut. Kami cari dalam riwayat Al-Bukhari. Kami cari keterangan-keterangan dalam riwayat-riwayat yang lain. Dan memang di internet maupun di jagat media sosial, keterangan yang seperti ini tidak dijelaskan siapa riwayatnya, perawinya siapa, kemudian mukharijnya siapa. Hadis ini riwayat siapa, sahabatnya siapa yang menyampaikan, lalu mukharijnya siapa. Ternyata tidak kita temukan. Oleh karena itu, seyogianya berhentilah yang memposting dan meng-share serta menyebarluaskan yang seperti ini. Karena ternyata kita tidak menemukan keterangan yang seperti ini. Ada keterangan dari riwayat Al-Bazzar, tapi tidak sebagaimana yang dikemukakan dalam postingan tersebut, sehingga ada 3 kegiatan yang bisa membuat seseorang itu diabaikan saumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis riwayat Bazzar pun ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Jadi dengan hadis dhaif pun ternyata riwayat tersebut atau postingan tersebut atau terjemahan tersebut tidak sesuai. Terlebih-lebih kita tidak ditemukan, kita tidak menemukan dalam keterangan-keterangan yang sahih. Maka dengan demikian kembalilah kepada yang pokok. Ketika seseorang mempunyai kesalahan kepada seorang yang lain, tidak perlu menunggu datangnya bulan Ramadan. Tidak perlu menunggu datangnya Idul Fitri. Tapi secepatnya lah meminta maaf. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin. Bergegaslah dan berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan. Kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk yang senantiasa berbuat salah, berbuat khilaf, dan berbuat dosa. Ketika seseorang melakukan satu dosa, ketika seseorang melakukan satu noda, secepatnya lah kita meminta maaf. Jangan ditunda-tunda, jangan diperlambat. Karena meminta maaf setelah selesai orang melakukan satu dosa, maka tentu saja lebih cepat itu lebih baik. Oleh karena itu, wasari'u ila maghfiratin, secepatnya lah kita menuju kepada ampunan. Seorang apabila punya kesalahan kepada istrinya, seorang apabila mempunyai kesalahan kepada orang-orang yang di sekitarnya, kepada temannya, kepada kawannya, maka secepat itulah meminta ampunan, meminta maaf. Dengan permohonan maaf yang demikian cepat, itu tentu saja akan membuat kita tenang, membuat orang itu tentram tanpa harus menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan pun memang bulan ampunan. Sebagaimana keterangan menyatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sehingga kita pun merasa gembira dengan kehadirannya, dengan kedatangannya. Karena bulan ini pun adalah bulan ampunan. Dengan saumnya seorang diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Begitu juga dengan tarawehnya. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah suka kepada orang yang pemaaf. Sebagaimana dalam ayat
itu disebutkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah menyukai kepada orang yang menahan amarah. Allah pun menyukai kepada orang yang senantiasa memaafkan kepada setiap orang yang apabila mereka melakukan kesalahan, kita senantiasa memaafkan. Allah suruh Nabi SAW untuk senantiasa memaafkan kepada khalayak. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, berikanlah ampunan, berikanlah pemaaf, berikanlah permaafan, dan perintahlah untuk berbuat urf, berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi pemaaf itu adalah min makarimil akhlak, di antara akhlak yang baik, sehingga meminta maaf kepada orang lain dan memaafkan orang lain, tentu saja itu adalah min makarimil akhlak, di antara akhlak yang baik dan termasuk kepada husnul khuluq, akhlak yang bagus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah riwayat di mana seorang yang bernama Ali Zainal Abidin, dia memohon kepada pembantunya, dia minta kepada jariyah atau hamba sahaya perempuan untuk menyiapkan bejana yang diisi dengan air wudhu. Lalu digunakanlah teko bejana untuk mengambil air wudhu. Dibawanya bejana tersebut dan dilayanilah Ali Zainal Abidin untuk berwudu saat itu. Begitu hendak dikucurkan air tersebut, ternyata bejana itu menimpa, jatuh, dan melukai majikannya, yakni Ali Zainal Abidin. Maka pada saat itu pula, seorang jariyah hamba sahaya itu takut dengan kemarahan majikannya. Sehingga ia menyampaikan kepada majikannya bahwa, wahai majikanku, di antara ketakwaan seseorang itu adalah, atau di antara sifat takwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah. Begitu disampaikan kalimat itu kepada majikannya, majikannya langsung menyatakan, qad kadzamtu ghaidhi, sungguh aku telah mampu menahan amarahku. Artinya bahwa jangan khawatir, aku tidak marah, aku mampu mengendalikan amarahku itu. Qad kadzamtu ghaidhi. Dan setelah itu ternyata maklum jariyahnya ini mengerti dan memahami serta hafal ayat Quran. Wahai majikanku, bukan hanya sekedar menahan amarah sifat orang yang takwa itu. Ternyata sifat orang takwa itu di samping wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anin nas, ternyata memaafkan terhadap kesalahan orang-orang. Maka saat itu pula ternyata majikannya mengerti, karena yang diungkapkan itu adalah ayat Quran, bukan semata-mata kata-kata seorang hamba sahaya. Akhirnya dia menyatakan, saya telah memaafkan Anda. Bukan hanya saja saya telah mengendalikan amarah, tapi sudah aku maafkan kesalahanmu. Tapi Tuhan, ternyata tidak hanya sampai di situ. Ujung ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata Allah itu menyukai kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka pada saat itu pula,
majikannya yang bernama Ali Zainal Abidin dalam riwayat tersebut, ia menyampaikan kepada hamba sahaya, wahai hamba sahayaku, detik ini, menit ini, kau sekarang merdeka. Jadi tahapan-tahapan yang ada pada Al-Quran tersebut oleh Ali Zainal Abidin, karena yakin ini adalah Al-Quran yang berbicara, bukan sekedar kata-kata hamba sahaya, semuanya diikuti. Begitu terkena luka karena jatuhnya bejana, Ali Zainal Abidin menyampaikan bahwa aku mampu menahan dan mengendalikan amarah. Setelah itu, wal'afina anin nas, bermaafan atau meminta agar dirinya dimaafkan, maka ia maafkan. Dan yang terakhir, innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai kepada orang yang berbuat baik. Kebaikan seorang majikan saat itu, orang yang tadinya menjadi hamba sahaya, saat itu pula dia merdeka. Inilah barangkali kalau orang sudah tersibghoh dengan firman-firman Allah, siapapun yang mengemukakannya pasti akan sami'na wa ata'na. Jadi dengan demikian, tidak ada satu keterangan pun yang bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk apabila memasuki bulan suci Ramadan, diawali dengan permohonan maaf, meminta maaf kepada orang tua yang ada di kampung, kemudian meminta maaf antara suami istri, meminta maaf antara seorang dengan orang-orang di sekitarnya. Yang pasti apabila kita mempunyai kesalahan, secepatnya kita meminta ampun. Dan apabila orang lain juga berbuat salah kepada kita, seyogyanya kita memaafkannya. Demikianlah pemirsa TV Persis yang Allah muliakan. Insya Allah kita senantiasa terbuka apabila memang ada keterangan yang bisa dijadikan landasan. Apabila hendak memasuki bulan suci Ramadan, kita bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Dan keterangan yang berkaitan bahwa Allah akan mengabaikan saum umat Muhammad hanya karena tidak melakukan tiga hal ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kehujahan dalilnya, dan tidak bisa kita jadikan sebagai hujah yang jadi landasan untuk melakukan satu perbuatan. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua, baik itu secara batinnya maupun secara jasmania, sehingga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk meraih keridhaannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murafaq
Tayul di Arafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.